Halo bro, Pak Ganjar Pranowo, masih ingat tempat ini? Inilah namanya Sawah Sipanggang di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Ingat kan 7 bulan yang lalu panjenengan di sini hadir selaku Gubernur Jawa Tengah bersama Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Pak Presiden Joko Widodo, iya kan? Eh, di sini ngapain coba? Panjenengan ngapain di sini? Kalau tidak untuk bagaimana selfie-selfie yang fotonya ternyata menjadi viral di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia internasional, bertemunya calon presiden waktu itu yang 7 bulan silam. Hari ini panjenengan mungkin sudah tidak jadi gubernur, dan yang ingin saya pesankan ya, dari penjaga kabar kuburan hanya ingin berpesan ke panjenengan. Ternyata di sini kemarin ada agenda tersembunyi, entah siapa, apakah panjenengan atau siapa yang menurut kabar dari kuburan ya, Pak Ganjar, kabar dari kuburan di Tanah Sipanggang Desa Lajer, Ambal, Kebumen ini mencari tonggak Kiai Pleret ya, tombak ya. Tombak Kiai Pleret sebagai sebuah tonggak untuk pegangan bagi orang yang akan berkuasa menjadi raja. Raja Nusantara tentu saja. Dalam hal ini ya tentu saja presiden. Makna tombak Kiai Pleret itulah di Tanah Sipanggang ini. Ya, Sipanggang, panggang itu artinya adalah pohon, ya, pohon panggang. Ya, ternyata saya lihat di sini masih ada ya pohon panggang yang itu saya perlihatkan. Jadi di sebelahnya itu ada pohon panggang yang itu sudah ditebang karena ya memang tidak begitu manfaat ada pohon panggang itu, maka disebut tanah sipang. Nah, hubungannya dengan tombak Kiai Pleret itu apa? Eh, Cari saja di Google. Tombak Kiai Pleret itu diciptakan oleh seorang pangeran dari suatu kerajaan bertemu dengan seorang putri yang sama-sama sedang mengelana, mengembara, bertapa, tiba-tiba dipertemukan secara tidak langsung. Dan ya karena sang pangeran tiba-tiba eh, mendapatkan komplain bahwa sang putri itu hamil, ingin membuktikan bahwa anak dari pangeran dan putri itu mewujud menjadi mata tombak. Itulah disebut tombak Kiai Pleret. Ada di Google apa itu referensinya. Bagi saya bukan cerita legenda yang seperti itu, tapi inti dari pesan tombak Kiai Pleret adalah anak merupakan senjata ampuh bagi kokohnya, kuatnya pemimpin bagi seorang raja. Dan mohon panjenengan, karena kebetulan hanya memiliki anak tunggal, itulah tombak Kiai Pleret yang sebenarnya. Maka rawatlah anak tunggal itu menjadi sebuah kekuatan. Panjenengan sudah benar, kebahagiaan sejati bagi seseorang itu adalah ketika menemukan jalan pulang kepada keluarga. Camkan itu, resapi itu, dan kalau perlu ajarkan kepada sesiapapun yang berkehendak menemukan kebahagiaan, maka temukanlah kebahagiaan untuk diri sendiri. Jadi orang yang akan jadi pemimpin intinya adalah orang yang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Panjenengan sudah pegang itu, pegang tombak Kiai Pleret itu, dan saya yakin itu pelajaran terpenting ketika panjenengan ke Desa Lajer, datang ke tempat ini di Tanah Sipanggang ini, walau saat itu untuk panen raya padi, ya itu pelajaran saja. Hubungannya dengan ketahanan pangan tentu saja
Pak Prabowo itu saat sekarang juga masih ditanyakan nih apa kerjanya dalam program ketahanan pangan ketika diberikan program bagaimana ada food estate dana miliaran bahkan triliunan tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan, maka mulailah panjenengan berpikir dengan tombak Kiai Pleret itu yang lebih dikedepankan haruslah ketahanan pangan di masa depan kunci untuk terciptanya kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia, kan? Nah, ini saya berada di Sipanggang, tempat panjenengan dulu bersama Pak Jokowi berselfie-selfie ria di tempat ini, dan harapannya ya mudah-mudahan dengan senjata tombak Kiai Pleret ini panjenengan bisa melaksanakan amanah sebagai presiden di tahun 2024 dan seterusnya mengantarkan Indonesia yang adil makmur. Karena kalau kita amati ya, di tanah Sipanggang ini di Desa Lajer, karena desa yang terluas sawahnya, kesejahteraannya itu paling tinggi di Kabupaten Kebumen, itu memang menjadi punjer ya, menjadi punjer untuk ketahanan pangan. Mengefektifkan lahan-lahan yang masih nganggur seperti ini penting untuk panjenengan pikirkan ke depannya, dikonsepkan untuk bagaimana ketahanan pangan juga harus diikuti dengan apa yang orang Jawa dulu polo pendem. Kalau saat sekarang, kalau saya amati, mungkin bisa dilihat ini tanah nganggur, sedangkan di sebelahnya ya, di sebelahnya itu ditanami polowijo tapi kacang hijau. Metodenya masih metode yang enggak efektif gitu ya, enggak efisien, hasilnya kurang bagus karena ini biasanya hanya disebar saja ya. Ini kacang hijau, maka pertumbuhannya pun menjadi tidak beraturan. Jadi itu ada sebagian yang ditanam polowijo kacang hijau. Karena itulah ke depannya Pak panjenengan ya memanfaatkan lahan-lahan yang masih nganggur seperti ini, bagaimana petani difasilitasi oleh negara agar mau menanam palawija. Coba ciptakan alat-alat teknologi tepat guna untuk bagaimana sih palawija antara dua panen padi itu bisa efektif sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Kuncinya saya pikir itu, dan panjenengan sudah memiliki tombak Kiai Pleret sebagai pusaka dan sekaligus senjata untuk panjenengan bisa eksis, panjenengan bisa amanah jejak memimpin negara kesatuan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan pindah ke ibu kota Nusantara. Nusantaraku, jayalah negeriku, NKRI harga mati. Demikian pesan dari penjaga kabar kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.